Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kita telah sampai kepada wa min huna, dan dari sini kana hufadzul Quran adalah para penghafal Quran fi hayati Rasulillah, pada masa hidupnya Rasulullah SAW. Mereka ini la yuhsawna, mereka tidak terhitung. Wa yakfi, dan mencukupi, anna na'lama bahasanya kita mengetahui, anna adadal ladzina stushhidu, bahasanya jumlah orang-orang yang mati syahid, fi ma'rakatil Yamamah, pada perang Yamamah, yaitu peperangan kaum muslimin dengan Musailamah al-Kadzab. Yazidu adaduhum, jumlah mereka ini lebih, ala sab'in, atas 70, min kibaril huffaz, dari para pembesar penghafal Al-Quran. Kama kutilah, sebagaimana telah terbunuh, mithlu hadal adad, semisal adat ini, jumlah ini, yaitu 70, fi ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah, fi bi'ri ma'unah, yaitu pada peristiwa bi'r ma'unah. Qala Qurtubi, telah berkata Imam Qurtubi, qutila yaumal Yamamah, telah terbunuh pada hari Yamamah, yaitu pada perang Yamamah, sab'una minal qurra, yaitu 70 daripada qurra, ahli Al-Quran. Wa qutila, dan telah terbunuh, fi ahdi Rasulullah SAW, bi bi'ri ma'unah, yaitu pada masa Rasulullah SAW, pada peristiwa bi'r ma'unah, mithlu hadal adad, semisal adat ini, jumlah ini. Aya anna adadal ladzina stushhidu minal hafadzah, bahwasanya jumlah orang-orang yang mati syahid daripada hafadzah, para penghafal Quran, itu adalah arba'una ba'da mi'ah, yaitu 40 setelah 140. Walaqad kanat asyrafu, walaqad kanat, dan sungguh adalah, asyrafu khususiyati hadil ummatil Muhammadiyah, paling mulianya kekhususan umat Muhammadiyah ini adalah ayakuna hadal kitab al-muqaddasa mahfudhan fi suduriha, adanya kitab yang suci ini, yang disucikan ini, itu terhafal atau dihafal, fi suduriha, pada dada-dadanya umat Muhammadiyah ini. Wa anta tamida, dan mereka bersandar, fi naqlihi, di dalam menukil Quran, ala hifdzil qulub, atas hafalan hati, was sudur, dan dada-dada. La ala kitabatihi, tidak bersandar atas penulisannya Al-Quran, fil masahif, pada mushaf-mushaf, wasutur, dan pada tulisan-tulisan fahasbu saja. Bikhilafi, berbeda dengan ahli kitab, berbeda dengan ahli kitab, alladzina la najidu minhum, yang mereka adalah orang-orang yang kita tidak mendapati dari mereka, man yahfadut taurata awil injil, yaitu orang yang hafal Taurat atau hafal Injil. Wa innama, dan hanya saja, ya'tamiduna, mereka bersandar, berpegang, fi hifdzihima, di dalam menjaga keduanya, menjaga Taurat dan Injil, alal kutubil musattarah, atas kitab-kitab yang telah ditulis. Wala yaqra'unahu, dan mereka tidak membacanya, illa nadhran, kecuali dengan melihat. La ala dhahri qalbin, tidak dengan hafalan. Walihada, oleh karenanya, dakhala, masuk, ilaihima, kepada keduanya, Taurat dan Injil tadi, masuk kepada keduanya, at-tahrifu, penyimpangan, wa tabdilu, dan penggantian. Wa amal Qur'anul Karim, adapun Al-Quran, faqad hafidhahu, sungguh Allah telah menjaganya, faqad hafidhahullah, sungguh Allah telah menjaganya, bi'inayatihi, dengan perhatiannya al-ilahiyah, yang bersifat ilahi. Fayassarahu, kemudian Allah SWT memudahkan Al-Quran tadi, lil hifdzi, untuk dihafal. Allah SWT berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarna, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran
lidzikri untuk diingat, fahal mimudzakir, adakah orang yang mau mengingat? Wasanahu, dan Allah SWT telah menjaga Al-Quran minat tahrif, daripada penyimpangan, watabtil, dan daripada penggantian, bitariqi hifdhihi, dengan cara menjaga Al-Quran fis sutur, pada tulisan, wa hifdhihi, dan menjaga Al-Quran fis sudur, pada dada-dada, wa misdaqan, dan membenarkan liqauli ta'ala, dan membenarkan firman Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami lahu bagi Al-Quran itu lahafidun, benar-benar menjaga. Wahada, dan ini bila syak, tanpa diragukan, ini adalah inayatun minallah. Ini adalah perhatian daripada Allah SWT, al-khassatu lihadil Quran, perhatian yang khusus daripada Allah SWT bihadal Quran, terhadap Al-Quran Al-Majid yang mulia ini. Wa syarafun azimun, dan ini adalah kemuliaan yang besar, ikhtasallahu bihi, yang Allah mengkhususkan bihi, dengannya, hadil ummah al-Muhammadiyah, umat Muhammadiyah ini. Bihaitsu, dengan sekira, ja'ala, Allah SWT menjadikan anajilahum, program-program mereka, umat Muhammadiyah ini, fisuduriha, yaitu pada dada-dadanya, yaitu dihafal. Wa anzala alaiha, dan Allah SWT menurunkan alaiha, atas umat Muhammadiyah ini, kitaban, sebuah kitab, la yaksilul ma'u, yang tidak bisa membasuh kitab tersebut air. Artinya tidak bisa dihilangkan oleh air. Walillahi darul qail, alangkah indahnya orang yang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inna dina Muhammadin, bahasanya agama Muhammad, wa kitabahu, dan kitabnya Muhammad itu aqwa, paling kuat, wa aqwamu qilan, dan paling lurus yang dikatakan. La tudkarul kutubu as-sawalifu, tidak disebutkan kitab-kitab yang terdahulu indahu, di sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'as sabah, muncullah pagi hari, yaitu terbitlah pagi hari, fa'atfa'a al-qindila, kemudian pagi hari tadi memadamkan al-qindila, yaitu lentera-lentera. Datanglah Al-Quran, sehingga Al-Quran tadi menghapus kitab-kitab terdahulu. Jam'ul Quran fis sutur, pengumpulan Al-Quran di dalam tulisan. Amal maziyatu tsaniyatu, adapun keistimewaan yang kedua, lihadzal Qur'anil azim, terhadap Al-Quran yang agung ini, bahwa adapun keistimewaan yang kedua tadi adalah jam'uhu, pengumpulan Al-Quran, wa kitabatuhu, dan penulisan Al-Quran, fil mushafi, di dalam mushaf. Faqad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini memiliki kutabunil wahyi, yaitu para penulis wahyu. Kullama nazala syai'un minal Qur'an, setiap kali turun sesuatu daripada Al-Qur'an, amarahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kepada kutab tadi, bi kitabatihi, supaya menulis sesuatu yang turun daripada Al-Qur'an. Mubalaghatan, karena perhatian yang lebih, fitas cilihi, di dalam pencatatan Al-Quran, wa taqyidihi, dan di dalam membatasinya Al-Quran supaya tidak tercampur dengan yang lainnya atau tercampur dengan hadis. Wa ziyadatan, dan pencurahan yang lebih, fitawathuq atau fitawthiqi, yaitu pencurahan yang lebih di dalam menjaga keautentikan Al-Quran, wadabti, dan di dalam kontrol terhadap Al-Quran. Wal ihtiyati syadid, dan kehati-hatian yang sangat, fi kitabillah, terhadap kitab Allah. Hatta tudzahirul kitabatu al-hifdha, sehingga penulisan tadi itu mendukung terhadap hafalan, wa yu'aditu tasjilul
mastur dan pencatatan tulisan tadi itu menopang atau mendukung ma'auta'ahullah fis sudur, apa yang Allah titipkan pada dada-dada sahabat. Wa kana haula'il kutab, dan adalah mereka para pencatat wahyu tadi itu min khiratis sahabah, itu dari sahabat pilihan. Ikhtarahum, yang telah memilih mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal majidin al mutqinin, dari orang-orang yang mulia lagi para ahli. Liyatawallau, supaya mereka mengemban hadil muhimmatal azimata, tugas yang besar ini. Wa qadishtuhira, dan sungguh telah masyhur minhum, di antara mereka adalah Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal wa Muawiyah bin Abi Sufyan wal khulafa'ur rasyidun wa ghairuhum minas sahabah al-ajilla ridwanullahi alaihim ajmain. Rawa Syaikhani, telah meriwayatkan Asy-Syaikhani Imam Bukhari dan Muslim an Anasin, daripada Anas radhiyallahu anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, Jama'al Qur'ana, telah mengumpulkan Al-Qur'an ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah SAW, arba'atun, 4 orang, kulluhum, seluruh mereka itu minal ansor, dari sahabat-sahabat Ansor. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal wa Zaid bin Thabit wa Abu Zaid. Qil, dikatakan, li Anasin, dikatakan kepada Anas, man Abu Zaid, siapa Abu Zaid itu? Qala, maka Anas menjawab, ahadu umumati, Abu Zaid adalah salah seorang daripada paman-pamanku. Wa haula'ihum masyahiru kuttabil wahyi, dan adalah mereka itu adalah para penulis wahyu yang terkenal. Wa ila, hanya saja di fahunaka, di sana itu minas sahabah, dari kalangan sahabat itu ada al-jam'ul kabiru, ada sekelompok yang besar, alladzina kanu, yang adalah mereka itu yaktubun al-Qur'an, mereka mencatat Al-Qur'an, wa katsirun minhum, dan banyak daripada mereka, kana lahu, dia memiliki mushafun khosun, ada baginya itu mushafun khosun, mushaf yang khusus, kutiba, yang ditulis fihi, pada mushaf tersebut, masami'ahu, apa saja yang dia dengar, au hafidhahu, apa saja yang dia hafal, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mushafnya siapa? Seperti li mushaf Ibnu Mas'ud, seperti mushafnya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini memiliki mushaf khusus. Wa mushafi Aliyin, dan mushafnya Ali. Wa mushafi Aisyata wa ghairihim, dan yang lainnya. Tariqatul kitabah, cara penulisan Al-Qur'an. Amma tariqatul kitabah, adapun cara penulisan Al-Qur'an, faqad kanu, adalah mereka itu yaktubun Al-Qur'an, mereka menulis Al-Qur'an alal usub, atas pelepah-pelepah kurma, wal lakhaf, yaitu lakhaf ini batu-batu yang tipis, wariqa, yaitu kulit atau daun yang biasa digunakan menulis pada waktu itu, wa idhamil aktaf, dan tulang tulang bahu, wa ghairiha, dan selainnya. Dzalika, hal itu mereka menggunakan itu semua, li'anna son'al waraqi, karena penggunaan kertas, lam yakun mustahiran, belum terkenal, indal Arab, di sisi orang Arab. Wa qad kana inda ba'dil umamil akharin kal fursi war rum. Wa qad kana, dan telah ada penggunaan kertas tadi di sisi sebagian umat-umat yang lainnya, seperti kal fursi, seperti Paris, versi, warum, dan Romawi. Walakinnahu, akan tetapi penggunaan kertas tersebut itu kadzalika, seperti bangsa Arab, kana nadiran, penggunaannya tadi itu jarang, lam yakun muntasyiran, belum tersebar, penggunaan kertas tadi belum tersebar. Fakanal Arabu, dan adalah orang Arab, yaktubuna, mereka menulis
Dulu mereka itu menulis alama yaqa'u atas sesuatu yang terjadi apama tahta aidihim di bawah tangan-tangan mereka mimma dari perkara-perkara atau dari hal-hal yasluhu yang layak lil kitabah untuk dijadikan untuk ditulisi. Jadi benda-benda yang layak untuk ditulisi. Ruya telah diriwayatkan an Zaid bin Thabit daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahasanya beliau berkata, Kunna inda Rasulillah, kami dulu bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kunna kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu'alliful Quran, sedang menyusun Al-Quran minariqaq dari kertas atau kulit. Najma'uhu maksudnya adalah najma'uhu kami mengumpulkan Al-Quran. Wa kana hadza ta'lif dan adalah penyusunan ini, pengumpulan Al-Quran ini itu ibaratan gambaran atau ungkapan antartibil ayat daripada mentertibkan ayat-ayat hasba irsyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mentertibkan ayat tadi itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi amrin minallah dan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada oleh karenanya ittafaqal ulama para ulama sepakat ala atas an-najm al-Quran, bahasanya pengumpulan Al-Quran itu tauqifiyu, sifatnya adalah tauqifi. Maksudnya apa yakni? Maksudnya adalah anna tartibahu, bahasanya pentertiban Al-Quran, diurutkannya Al-Quran bihadi tariqah dengan cara ini allati naraha 'alaihal yaum, sebagaimana yang kita lihat pada hari ini fil mushaf, di dalam mushaf, innama huwa bi amrin wa wahyin minallah. Hanya saja pentertiban itu adalah dengan perintah dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqad warada dan sungguh telah datang anna Jibril alaihissalam, bahasanya Jibril alaihissalam kana yanzilu bil ayah, adalah Jibril, beliau ini turun dengan membawa ayat, satu ayat Al-Quran awil ayati atau beberapa ayat Al-Quran ala Nabi SAW kepada Nabi SAW. Fayaqulu lahu, kemudian Jibril berkata lahu kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah SWT memerintahkanmu anna du'aha, supaya engkau meletakkan ayat tadi ala ra'si kada, ke atas ujung ini, wa min surati kada, dan dari surah ini. Jadi peletakannya pun ini wahyu dari Allah SWT. Wa kadzalika, begitu juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li sahabah, Nabi bersabda kepada sahabat, da'uha, letakkanlah ayat ini fi maudhi'i kadza, pada tempat ini. Jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Intaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpindah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jiwarillah, kepada sisi Allah SWT, ba'da'an adda risalah, setelah Nabi SAW menunaikan risalah, wa ballaghal amanah, dan setelah menyampaikan amanah, wa nasuhal ummah, dan setelah menasihati umat, wa hadan nas ila dinillahil qawim, dan setelah memberi petunjuk manusia kepada agama Allah yang lurus. Wa tawallal khilafata, dan telah menjabat khilafah ba'dahu, setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Waqad wajahathu, dan sungguh telah menghadap kepada Abu Bakar fi khilafatihi, pada masa kekhalifahan beliau, khutubun jasimatun, yaitu bencana yang besar, wasyada itu azimatun, dan kesulitan-kesulitan dan yang besar, wa masyakilu, dan masalah-masalah asyi'abu, yang sulit. Minha, diantaranya adalah huruful riddah, yaitu memerangi riddah, kemurtadan, karena setelah Nabi SAW meninggal dunia, banyak di antara kaum muslimin ini menjadi murtad.
allati waqa'at yang terjadi bainal muslimin, peperangan tadi terjadi antara kaum muslimin wa baina atba'i Musailamah al-Kadzab dan antara para pengikutnya Musailamah al-Kadzab. Wa kanat ma'rakatul Yamamah dan adalah peperangan Yamamah itu adalah ma'rakatan hamiyatal watish, itu adalah peperangan yang sangat sengit lagi menumpahkan atau menyebabkan banyak korban. Faqadis tusyhida dan sungguh telah mati syahid fiha pada peperangan tersebut katsirun banyak min qurra'is sahabah dari para ahli Qur'annya sahabat wa min hafadzatil Qur'an dan dari para penghafal Al-Qur'an yazidu adaduhum yang jumlah mereka lebih ala sab'in atas 70 min kibaril hufad dari para pembesar penghafal Al-Qur'an. Waqad hala dzalikal muslimin hal itu menjadikan takut kaum muslimin banyaknya dari penghafal Quran yang meninggal dunia itu menjadikan takut kaum muslimin wa azal amru dan menjadi sulitlah perkaranya ala Umar kepada Umar. Fadakhala maka masuklah Umar ala Abi Bakrin kepada Abu Bakrin. Fawajadahu kemudian Umar mendapati Abu Bakar fi husnin dalam keadaan sedih wa alamin dan dalam keadaan merasakan rasa sakit. Fa asyara alaihi kemudian Umar mengisyaratkan alaihi kepada Abu Bakar ayazma'al Quran supaya Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Kenapa khasyatad dia? Karena khawatir tersia-sianya Al-Quran bimautil hufad disebabkan matinya para penghafal Al-Quran. Fataraddada maka ragu-ragulah Abu Bakar awal al-amri pertama kalinya urusannya. Kemudian kemudian Abu Bakar memandang ayat khudha bi isyarati Umar, yaitu untuk mengambil isyarahnya yang diberikan oleh Umar, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Ba'da an tabayyana setelah menjadi jelas lahu bagi Abu Bakar wajhul maslahah, yaitu sisi kemaslahatan. Wa syarahallahu sadrahu dan Allah SWT melapangkan dadanya Abu Bakar lidzalikal amalil jalil untuk amal yang agung itu. Fa arsala ila Zaid bin Thabit kemudian Abu Bakar mengutus kepada Zaid bin Thabit wa arada alaihi al-amra dan memaparkan alaihi kepada Zaid bin Thabit al-amra urusannya, yaitu pengumpulan Al-Qur'an. Wa talaba dan meminta siapa Abu Bakar minhu kepada Zaid bin Thabit ayyakuna bijam'il Quran supaya Zaid bin Thabit tadi melaksanakan pengumpulan Al-Quran fi mushafin wahidin di dalam satu mushaf. Walakinna Zaidan akan tapi Zaid bin Thabit itu taraddada ragu-ragu fi badil amri pada permulaan perkaranya. Thumma syarahallahu sadrahu kemudian Allah melapangkan dadanya Zaid bin Thabit lilladzi kepada perkara syaraha yang telah melapangkan siapa Allah lahu bagi perkara tadi sadra Abi Bakrin wa Umar, dadanya Abu Bakar dan Umar. Waqad rawal Bukhari dan telah meriwayatkan Imam Bukhari fi sahihihi di dalam sahihnya kisah hadzal jam'i, kisah pengumpulan Al-Quran ini dan kuluha yang kami akan menukilnya bin nasihat dengan teksnya li ahammiyatiha karena pentingnya kisah tersebut. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.